Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi menanggapi desakan dari Institute for Criminal Justice Reform agar DPR RI melakukan moratorium terhadap hukuman mati. DPR menegaskan tetap mendukung untuk menggunakan hukuman mati sebagai hukuman terberat untuk memberikan hukuman yang tegas dan memberi efek jera kepada pelaku kejahatan. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR TBS Sumanjaya mengatakan hukuman mati merupakan suatu hukuman yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, sehingga penggunaan hukuman mati di Indonesia merupakan hal yang sah. Untuk itu, Sumanjaya berharap negara-negara lain dapat menghormati kekuatan hukum dan peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Dalam implementasi di lapangan, Sumanjaya mengharapkan pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan adil dan mementingkan dasar-dasar hukum dan hak asasi manusia. Ia mendorong agar pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dapat diketahui oleh masyarakat untuk meningkatkan efek jera kepada seluruh masyarakat. Ya, tentang hukuman mati ya. Memang kita masih mengenal jenis-jenis hukuman dalam KUHP. Di pasal 10 dikatakan masih ada hukuman mati. Yang kedua juga dalam beberapa undang-undang masih dikenal itu, termasuk korupsi misalnya. Oleh karena itu saya kira setiap negara harus menghormati kedaulatan hukum masing-masing lah dalam hal ini. Anggota Komisi 3 DPR Tifatul Sembiring mengatakan hukuman mati tetap dapat digunakan, khususnya terhadap tindak kriminal yang memakan banyak korban seperti tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hukuman mati ini juga berlaku di negara Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia. Tifatul menambahkan adanya vonis yang dianggap melakukan maladministrasi, seperti pada eksekusi mati gelombang ketiga, dan adanya proses mafia hukum yang sudah ditemukan merupakan hal yang harus selalu diperbaiki. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat menafikan bahwa hukuman mati tetap harus diberikan kepada para pelaku tindak kejahatan yang menimbulkan banyak korban dan membahayakan masyarakat. Karena memang kualitas dan juga kuantitas kejahatan sekarang ini itu juga meningkat ya. Untuk Indonesia khususnya untuk narkoba. Kita ini sudah darurat narkoba. Negara-negara lain seperti Singapura dan juga Malaysia itu mereka menerapkan hukuman mati. Sehingga orang takut sekali ya membawa beberapa gram saja dari narkoba ke Malaysia. Karena hukumannya berat gitu loh. Ferdian dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Kita balik ke informasi dari Komisi 8 DPR RI memasuki musim penghujan. Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dapat melakukan upaya antisipasi bencana banjir dan longsor dengan mengoptimalkan anggaran yang sudah disediakan dalam APBN. Kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Ketua Komisi 8 Ali Taher mengatakan dalam nomenklatur anggaran tahun 2017 dan tahun 2018 yang sudah diputuskan DPR RI, ada dana optimalisasi untuk kepentingan penyelenggaraan kementerian lembaga, seperti BNPB dan dana on-call. Yang paling penting bukan hanya antisipasi terhadap bencananya, tapi aspek-aspek kemanusiaannya, seperti penyelenggaraan terhadap pasca bencana, seperti persiapan soal makanan, kesehatan, akomodasi, konsumsi, pendidikan, dan lain-lain. Oleh karena itu, ia berharap dengan adanya anggaran optimalisasi bencana dapat diantisipasi sejak dini. Tetapi dana on-call sebanyak 2,5 triliun itu memang sudah siap pakai. Tetapi rekeningnya itu di Kementerian Keuangan. Nah, pertanyaannya itu artinya apabila terjadi sesuatu di luar dugaan manusia, kemudian terlalu longsor dan lain sebagainya, bagaimana mengantisipasinya? Jawabannya bahwa DPR selalu siap bersama pemerintah dalam hal ini lembaga terkait, terutama BNPB, insya Allah mengantisipasinya sejak dini. Samsun yang berharap pada seluruh BPBD yang ada di kabupaten, kota maupun BNPB yang ada di Jakarta melakukan pencegahan dini dalam rangka mengantisipasi banjir dan bencana longsor. Samsun yang menambahkan, dalam waktu dekat Komisi 8 akan melakukan RDP dengan BNPB dalam rangka melihat sejauh mana antisipasi yang sudah dilakukan dan langkah-langkah strategis apa yang akan dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana. Minimal kan pencegahan dini minimal sosialisasi kepada daerah-daerah yang memang rawan bencana. Ya, kemudian yang kedua adalah tentu masyarakat diharapkan mempersiapkan diri dalam rangka
persoalan bencana, karena saya melihat bencana ini berulang-ulang di daerah itu, Nah, olehnya itu pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten yang sering memang kena bencana, ini siaga darurat itu memang harus. Fitian dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlemen kita tutup dengan informasi dari Komisi 9 DPR RI yang mendorong pemerintah memprioritaskan pengangkatan PNS untuk dokter umum, dokter gigi, dan juga bidan yang bertugas di daerah terluar, terpencil, dan tertinggal dengan mengeluarkan peraturan Presiden. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Sejumlah perwakilan dokter gigi, dokter umum, dan bidan berstatus pegawai tidak tetap atau honorer bersama pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia mendatangi Kompleks Parlemen Senayan Jakarta untuk melakukan audiensi terkait nasib mereka yang tak kunjung diangkat oleh pemerintah. Mereka merasa proses pengangkatan PNS kian sulit, padahal mereka telah mengabdikan diri bertahun-tahun untuk menolong rakyat Indonesia di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal. Anggota Komisi 9 DPR Imam Suroso mengungkapkan kerap terjadi dokter dan bidan yang diangkat menjadi PNS justru belum begitu mengenal medan wilayah kerjanya, sehingga menjadi tidak maksimal dan tidak fokus untuk menyelamatkan nyawa rakyat banyak. Kalau 35 plus memang ada klausul juga, selagi masih dibutuhkan, selagi jabatan itu penting, itu bisa dikomunikasikan. Nah ini kan menurut saya Komisi 9 dan teman-teman Komisi 9 sudah muncul kesimpulan dalam raker dengan Menkes, memang butuh. Nah, kalau memang kami butuh, kami anggarkan dan memang ini untuk kepentingan ngejar nyawa rakyat, ya udah laksanakan aja. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Utama Marsis mengapresiasi Komisi 9 DPR yang bersedia menampung aspirasi para dokter dan bidan PTT ini yang nasib CPNS-nya menggantung akibat terbentur syarat umur untuk mendapatkan pengangkatan status sebagai PNS. Utama Marsis berharap pemerintah mau membuka mata terkait nasib para dokter dan bidan PTT tersebut dan menepati janji untuk mem-PNS-kan. Tapi juga Jawa bukan tempat yang nyaman, tapi yang daerah-daerah yang terpencil juga seperti di Jawa Barat bagian selatan. Nah tentu kami senang bahwa mereka sudah dihargai. Nah tinggal sekarang nanti yang harus diperjuangkan Komisi 9 adalah bagaimana kesejahteraan para dokter. Ardi dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.